karena latar belakang pendidikan Adi yang membuat orang tuanya Memes kurang setuju. Adi berusaha membuktikan kepada orang tua dan keluarganya Memes, dia bisa menghidupi Memes dengan baik. Kesuksesan itu tidak harus dicapai melulu dengan pendidikan formal gitu, tapi dengan kerja keras, dengan otodidaknya Adi, dia bisa. Pada masa itu, masa aku muda dan pacaran sama Memes tuh, memang menjadi musisi tuh bukan pekerjaan yang membanggakan. Dan untuk seorang bapak atau ibu mengetahui anaknya pacaran serius sama anak band, sama musisi, seniman, itu kadang-kadang horor gitu. Waduh, anak gua masa depan suram nih. Karena citra pada saat itu kan musisi dan seniman itu kan hidupnya tidak teratur, nyentrik, pokoknya enggak deh. Meskipun sebenarnya enggak begitu. Ya wajar, semua orang tua ingin anaknya dapat pasangan yang terbaik gitu. Aku bisa ngerti, nggak apa-apa gitu. Cuma jadi tantangan tersendiri buat aku untuk memperjuangkan, bukan memperjuangkan aku pribadi, tetapi memperjuangkan profesiku sebagai seniman. Aku ingin kabarkan ke seluruh dunia bahwa seniman itu sebenarnya bisa hidup layak, tergantung bagaimana dia mengelola hidupnya sendiri gitu. Udah berusaha meyakinkan orang tua Memes dengan perilaku, dengan prestasi yang aku tunjukkan. Kadang-kadang membanggakan juga kalau aku waktu itu sering dapat BASF Award sebagai arranger terbaik gitu ya. Nah itu buat aku tuh kayak, aduh, seperti biasanya kan aku baik-baikinnya pakai singkong goreng, pisang goreng, kayak tahu goreng apa segala macam. Nah kalau dapat itu, nah itu hal yang lain yang bisa aku bawa nih. Nah nih lihat nih, gue jadi anak band tetapi ada prestasi gitu. Semua butuh waktu dan aku rela untuk diberi waktu untuk membuktikan bahwa menjadi musisi bisa hidup layak dan bisa menjadi suami yang layak. Waktu kita udah berjalan setahun 2 tahun, terus kemudian ya biasa kan papi lagi make sure aku lagi gitu apa benar gitu. Terus kayaknya kita sempat ya kayak nggak putus juga sih ya, putus nggak sih sebenarnya, cuman kita memang lagi agak hibernate. Kayak gitu deh. Jadi ya udah deh, kita jangan terlalu sering ketemu dulu gitu. Terus ya jadi kayak ngumpet-ngumpet sekali sih, sebentar doang sih, tapi terus habis itu kita jalan lagi. Akhirnya papi bisa menerima, mungkin mami lebih meyakinkan ke papiku gitu bahwa ya udah kalau so far kalau anaknya memang happy gitu, terus anaknya optimis, kenapa enggak gitu. Kayaknya mami mungkin ngomong-ngomong serius gitu ya dia. Kita semuanya jemput kuliah aja sih dulu ya, udah kuliah. Backstreet. Sempet bentar tapi nggak ketemu di rumah. Habis itu sebelum sampai rumah, nah kita waktu turun jalan. Sempat dulu berapa? Dulu kan zaman dulu nggak ada mall ya, kita main di restoran-restoran yang di Jalan Sabang tuh. Restoran situ. Kadang-kadang makan sate di mobil. Tapi happy-happy aja sih, makanannya enak-enak juga ya di pinggir jalannya. Jadi buat saya waktu itu ya berusaha terus-terusan sama orang tua untuk sama orang tua saya juga, sama orang tua Memes juga sama, bagaimana menanggalkan stigma sebagai pelaku gitu, sebagai pekerja seni gitu ya, bahwa kita juga bisa belajar ya Mas ya. Ya untungnya Memes juga waktu itu bukan tinggal diam gitu, tetapi juga memberikan pengertian orang tuanya gitu. Ya karena aku, kalau misalnya pas datang, aku persilakan Adi untuk ngobrol sama papi gitu. Ya ngambil hati papi lah. Ya kita sama-sama suka baca buku gitu. Cuma papi lebih sering baca fiksi ya, aku non fiksi gitu. Kadang-kadang lagi baca apa, udah sampai mana, ceritanya apa, oh dia bakal cerita. Meskipun kadang-kadang aku nggak masuk juga, papi ngomong aja deh. Pokoknya aku udah ngomong, abis itu dia lagi jelasin ini, aku mulai ngomong, mulai mikir, abis ini ngomong apa lagi ya, abis ini begitu, oh begitu, oh iya, baru kayak gitu loh. Saking
apa hati-hatinya aku untuk membina hubungan sama papi yang aku tahu sangat concern terhadap Anak bungsu perempuan. Papi tuh kan diem kalau sore tuh begitu aku datang ke rumahnya tuh dia suka di pagar begini. Padahal tuh waktu aku datang kan mati dia itu ya udah. Itu Jamnya dia ini menikmati suasana itu sore. awkward moment banget buat aku gitu kalau ketemu pas dia gitu. Oh, sorry oh. Cuma gitu aja. Kadang-kadang nggak nengok. Gitu. Om, sehat om. Oh, itu kayak aku masuk ke ruang ujian loh. Setiap Pokoknya, kamu tinggal kita berdua, jeng-jeng. Ice breaking gitu. Tapi kalau aku bawa ini pizza gitu. Pizza atau itu? Itu. Pisang goreng sekali. Pisang goreng itu. Baru nengok. Nyogok nih ya. Aku lebih banyak ngobrol sama mami karena papi tuh orangnya memang basically jarang ngobrol sama anak-anak juga, orangnya kaku gitu. Itu sama Mas Adi tuh kayak gimana ya cocok aja gitu. Ngomongin apa-apa juga nyambungin lah ya dulu ya. Lah. Ya sedih tapi aku berusaha meyakinkan ke papi terus tapi ngomong juga sih sama mami gitu. Mam, tolong deh bilangin papi kayak gitu. Terutama waktu pas mau menikah itu. Jadi kayaknya Mam, Adi kayaknya mau ngobrol ya sama papi mami gitu. Istilahnya kayaknya mau ngelamar. Tapi kan waktu itu aku masih kuliah ya, Lia. Nah itu di situ tuh aku berat ngomongnya gitu. Terus papi langsung kayak awalnya kayak kaget gitu, karena masih kuliah, masih selesai sekolah dulu katanya dia gitu. Ya itu di situ yang beratnya awalnya, tapi lama-lama sih oke sih. Ini di. Wow, ketemu. Ini itu. Kamu bisa nemu lagi? Iya, ini kan aku pikir kamu buang. Kaset zaman dulu coba ya. Setengah mati nyarinya di gudang. Sebenarnya disimpan rapi sih, cuman jadi ini Mas Adi dulu nih lihat tulisannya nih lihat. Baca dong, Di. Wow. Nih, lah. Huh? Ada tulisannya For My Sweetheart Mediana. Jadi ini kompilasi. Taruh di, ini kompilasi kalau ini lagu-lagu Vina Panduwinata. Jadi Vina tuh dulu sebelum punya album udah direkamin sama aku. Ini lagunya Vina sebelum rilis, gue udah direkamin, Bo. Modus lucu. Dulu kan belum ada CD, belum ada apa. Iya. Jadi kita, aduh. Lucu kan? Aduh, makasih kamu mesti nyimpen. Iya, ini tapi buat kenang-kenangan. Aku pikir udah dibuang. Enggak lah, ini kan kenang-kenangan terindah waktu masa pacaran. Karena aku kan waktu dulu bener-bener bukan orang yang pandai, bukan romantis yang pinter milih barang untuk ngasih gitu. Bingung kalau kasih baju, bajunya gimana gitu. Kasih baju juga sih, cuma baju udah dilungsurin. Karena udah nggak cukup. Udah nggak cukup, Bu. Sayang aja daripada ini. Tapi sebenarnya intinya CD kaset ini juga buat saya sangat berharga karena ini kan sesuai dengan profesi saya gitu. Sampai sekarang pun Adi masih tetap buat aku yang terbaik lah gitu.